Halo guys, jumpa lagi bersama saya Elbes Wijaya di acara Tantangan Hidup 4.0. Nah, beberapa minggu lalu kita sudah mengadakan giveaway. Dan di giveaway itu banyak sekali loh netizen-netizen yang memberikan komentar request topik yang menarik untuk dibahas. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya sudah mengundang narasumber yang bernama Bro Guido Suarze. Bener ya pengucapan nama belakangnya ya? Oke bro. Nah ini request tema yang sangat menarik dari para netizen, yaitu mereka mengusulkan untuk mengangkat topik yaitu quarter life crisis atau QLC. Nah, fase quarter life crisis ini sangat asing ya di telinga kita, terutama di kaum anak muda. Nah, kalau begitu, Bro Guido boleh menjelaskan lebih detail dan pengertian dari quarter life crisis itu apa? Apakah itu krisis ekonomi atau krisis finansial? Silakan Bro Guido. Oke, terima kasih Elbes. Saya senang sekali bisa ketemu Elbes Bro online dan bisa bincang-bincang tentang topik ini. Dan ini topik yang sangat menarik karena kalau menurut statistik itu sekitar 85-90% orang akan melalui fase ini. Jadi kenapa istilahnya quarter life crisis? Quarter kan artinya seperempat. Jadi kalau misalnya kita umurnya 100 itu sangat langka, biasanya terjadinya umur sekitar 20 sampai 30-an, di mana uh, banyak orang mengalami krisis yang sifatnya itu sebenarnya campuran antara krisis emosional dan juga triggernya itu sebenarnya dari luar. Krisis ekonomi, cuma sebenarnya bukan eksternal, ini lebih merupakan krisis-krisis yang internal. Jadi ciri-cirinya misalnya ditandai rasa ketidakpastian, nggak tahu harus bagaimana, bingung, merasa galau, membandingkan diri dengan orang lain, nggak tahu arah hidup gimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, Bro. Oh, artinya berarti quarter seperempat, berarti banyak fase ini dialami oleh kaum muda, kaum millennials di usia 20 tahunan atau 25 tahun ya, Bro ya. Nah, Ya, kalau begitu, apa faktor-faktor penyebab? Misalnya pemicunya, triggernya. Kenapa banyak anak muda yang bisa mengalami fase ini, Bro? Silakan, Bro. ya. Jadi gini ya, ini memang adalah tantangan adalah realitas hidup. Ini jadi sesuatu yang perlu kita terima, perlu kita lihat dengan jelas bahwa yang namanya manusia itu pasti memang dalam hidup kita ini pasti mengalami tantangan-tantangan. Dan kita ini perlu memang hidup ini nggak selalu mudah, dan kita ini memang butuh skill, butuh keterampilan untuk hidup. Nggak cukup hanya kita punya keinginan, pingin happy, hanya punya keinginan, pingin sukses, itu not enough at all. Jadi yang paling penting memang uh, kita ini mesti terima dulu kenyataan hidup dan bahwa kita tuh nggak sendirian. Dan quarter life crisis belum tentu umur 20-an. Ada orang juga 60, umur 60 juga krisis, ada yang setelah punya anak krisis, tergantung. Saya juga udah ngalamin krisis waktu saya umur belasan tahun pun saya juga ngalamin krisis emosional karena pertanyaannya sebenarnya sama seperti yang diangkat orang mengalami quarter life crisis. Ini hidup buat apa? Kenapa begini? Kenapa ngalamin susah? Makna hidup itu apa? Kok nggak bisa bahagia dan seterusnya dan seterusnya. Tapi untungnya uh, ada strategi, ada alternatifnya, ada cara-cara yang bisa kita gunakan supaya kita ini bisa menghadapi masa-masa susah. Dan sebaiknya memang kita ini salah satu ciri orang dewasa itu kita terima bahwa memang dalam hidup tuh memang pasti banyak tantangan. Jadi kita nih ciri orang dewasa tuh memang salah satunya tuh menerima bahwa hidup nih memang many problem, many challenges. Jadi itu hal yang sangat biasa. Relationship problem, money problem, uh, problem dengan merasa insecure, merasa belum mantep, merasa nggak aman. Dan ternyata kalau di Amerika dilakukan survei oleh The Economist, saya waktu itu baca di majalah, dan mereka sampel size-nya juga tidak sedikit loh, 1.200 orang.
Dan yang ditanya, ternyata 80% orang orang dewasa yang ditanya, mereka semua merasa insecure. Ya. Jadi you're not alone. Jadi yang paling penting dalam proses kehidupan ini sekarang kita terima kenyataan dulu, dan kita nih nggak usah berpura-pura bahwa everything is great, everything is fantastic, you're looking great, dan taruh foto-foto di misalnya di social media tuh kesannya ada tekanan untuk kita harus berprestasi, harus kelihatan keren, fotonya angle-nya harus yang pas, senyumnya harus gimana, harus berada di luar negeri, harus punya uang, all of that. Begitu banyak kompetisi yang nggak sehat sebenarnya. Jadi banyak memang social media, nggak semua, cuman social media tuh isinya banyak sekali kepalsuan juga. Jadi kita juga mesti memahami bahwa, life itu memang masalah itu bagian dari hidup. Dan yang membuat kita kuat, membuat kita dewasa, membuat kita ini lebih matang, itu justru kalau kita bisa melalui fase-fase sulit itu dengan mantap dan kita mengambil pelajaran dari situ. Ya, memang pain is a part of life. Memang itu bagian dari proses kehidupan, memang pasti begitu. Baik bro, wah amazing banget ya, sangat-sangat interesting. Berarti pain is part of our life ya. Nah, artinya berarti fase ini proses menuju kedewasaan. Seseorang yang menuju kedewasaan pasti akan melalui fase ini. Seperti yang Bro Guido tadi katakan, 80% menurut survei semua orang melewati quarter life crisis ini ya. Pemicu utamanya berarti dari faktor eksternal, yaitu mungkin terutama di sosial media yang tadi Bro sudah sampaikan. Kalau misalnya kita di Facebook, di Instagram, semuanya pengen tampil yang wah, pengen tampil yang paling heboh, mungkin jalan-jalan ke luar negeri, ya kan, punya produk-produk mahal, branded, dan lain-lain. Nah, kalau begitu Bro, misalnya nih Bro, ada tanda-tanda atau ciri-ciri apa lagi nih yang bisa kita katakan bahwa ini fase quarter life crisis? Namanya quarter life crisis itu juga hanya penamaan ya. Jadi tanda-tandanya tuh sebenarnya tuh faktor utamanya tuh faktor internal. Karena mungkin karena kita memang masih dalam proses tumbuh berkembang pikiran kita, dan kalau menurut terakhir ya di WHO dan menurut survei-survei bahwa menunjukkan bahwa sebenarnya orang tuh belum dewasa sampai umur 25 pun belum tentu udah sepenuhnya dewasa. Jadi ada yang namanya early bloomer, ada yang namanya late bloomer. Late bloomer nih ada bunga yang paling terakhir justru mekarnya gitu. Ada yang mekarnya lebih awal, ada yang mekarnya lebih telat. Jadi orang umur 25 pun juga belum tentu udah dewasa kok. Nah, ciri-cirinya sebenarnya lebih banyak merupakan faktor-faktor internal. Jadi misalnya kita merasa gundah, kita merasa nggak tahu harus gimana, kita merasa kita udah coba untuk happy segala macam cara, cuman kita tetap nggak happy, atau kita udah coba mencari pasangan hidup yang paling sempurna, udah gonta-ganti pacar, udah gonta-ganti istri, gonta-ganti suami, misalnya, cuman tetap merasa nggak happy. Terus kita mungkin coba nyari uang sebanyak mungkin, kita mungkin coba merubah pakaian, merubah style, merubah hairstyle, rambutnya dibikin kayak gaya mie ayam keriting, gaya kayak sikat, gaya kayak ruko ya, 3 lantai, cuman tetap kita merasa nggak happy. Kita tetap trendy, kita cari teman sebanyak-banyaknya supaya kita ini bahagia, mencari sebanyak teman mungkin, ngumpul-ngumpul malam minggu, terus hangout, atau mungkin sekarang lagi nggak bisa hangout, cuman kita nih biasanya mencoba mencari kebahagiaan tuh semuanya secara eksternal, dan kita luput, kita nggak lihat bahwa sebenarnya kebahagiaan kan kita alami kan. Jadi sebenarnya kebahagiaan tuh di dalam. Nah kita nih jarang mempertanyakan ke dalam, apa sih sebenarnya yang bisa bikin saya happy. Jadi kita dalam berjuang untuk happy, kita ternyata lihat bahwa kita bukan caranya seperti itu. Cara-cara klasik itu ternyata it doesn't work. Kalau misalnya kalian belum ngalamin, coba aja ganti pacar lagi, ganti kerjaan, ganti gaya rambut, bodybuilding supaya badannya keren, atau apa, ngurusin badan atau apa, tetap nanti merasa kalau kita nggak merubah yang di dalam, tetap kita akan merasa gundah.
walaupun dari luar kayaknya hidupnya sempurna banget, tetap nggak happy. Maka itu banyak orang yang kayaknya dari luarnya tuh perfect banget, tapi dalamnya tetap berantakan. Dan kalau kita jujur ya, kita sebagai manusia, kita banyak sekali tantangan internalnya. Dan kita seringnya itu melarikan, biasanya reaksinya ada 3 nih. Fight, 3F ini ya, fight, flight, freeze. Ya. Fight itu artinya kita tolak, kita bertempur dengan diri kita sendiri, bertempur dengan dunia. Pokoknya fight, kita nggak terima. Kedua, flight. Flight ini artinya melarikan diri. Kalau lagi stres gitu, melarikan diri kemana? Cari teman, pergi jalan-jalan, makan-makan. Ada orang emotional eater. Begitu lagi stres, lagi gitu, makan aja terus yang banyak. Sampai akhirnya overweight, terus bisa sakit jantung segala macam. Atau satu lagi freeze. Udah diam aja. Diam, lumpuh. Nggak tahu harus ngapa-ngapain, akhirnya larinya ke depresi. Dan bahkan ada orang depresi kalau nggak ditangani, nggak ditanggulangi, itu ya istilahnya downward spiral. Jadi berputar, makin lama makin ke bawah, makin lama makin terperosok, dan semakin lama depresinya makin jadi, sampai akhirnya clinically depressed. Dan ada yang muncul suicidal tendency, sampai ada orang yang merasa ingin bunuh diri, merasa hidup ini nggak berguna, dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau dilihat ya, salah satu biang keroknya adalah terlalu banyak mikirin diri sendiri, terlalu narsisistik, terlalu narsis, menganggap saya ini paling penting gitu. Jadi sebenarnya cara kita nantinya ya akan kita bahas juga, cara kita menanggulangi krisis, quarter life crisis, atau krisis apapun deh dalam hidup. Itu adalah cara kita menyikapinya. Kita belajar cara kita menyikapi. Karena krisis dalam hidup ini nggak akan selesai. Masalah dalam hidup nggak akan selesai. Dan saya bisa cerita, kita semakin tua, semakin berumur, masalah juga semakin banyak. Ya, ini sama kayak anak. Bayi itu cuma urusannya 3. Kalau nangis tuh ngantuk, lapar, atau mau buang air. Cuma itu aja. Makin tua si anak ini, masalahnya makin banyak. Jadi teenager, makin kurang ajar misalnya gitu. Terus nanti udah jadi young adult, dan biasanya kita, the older we get, the more problems kita ada. Cuman nggak apa-apa, memang ini prosesnya seperti itu. Tanggung jawab kita juga meningkat, kemampuan kita meningkat. Tapi yang paling penting ya, kita nih belajar skill-skill tertentu supaya kita nih bisa menghadapi hidup, supaya hidup nih bisa optimal, supaya hidup nih kita nggak hanya cari makan, nonton TV, buang air terus mati gitu ya, dan nggak hanya asal ikut-ikutan. Ternyata hidup kita tuh jauh lebih banyak artinya daripada hanya to exist. Ya, kita nih bisa membuat hidup kita nih berarti, membuat, dan lebih penting lagi hidupnya yang optimal, yang happy, sangat mungkin. Tapi nggak cukup hanya dengan berdoa atau dengan memohon atau hanya berharap. It's not enough. Wishful thinking itu nggak kemana-mana. Kalau memang wishful thinking itu memang bisa, orang tinggal berdoa, duit datang misalnya. Seluruh orang nggak usah kerja, pokoknya doa aja, duitnya nanti datang dengan sendirinya. Of course not. Atau kita bekerja, kita nggak usah terlalu berprestasi, yang penting kita berharap. It's not true, karena memang hidup ini butuh skill. Kebahagiaan itu butuh skill, butuh keterampilan. Dan keterampilan itu bisa kita asah, bisa kita pelajari. Baik. Wah, luar biasa sekali Bro Guido. Semua isinya sangat-sangat berbobot, dan topik ini semakin seru nih untuk dibahas dan dikupas lebih dalam lagi ya. Saya keinget karena tadi Bro Guido memaparkan bahwa banyak sekali loh cara-cara untuk mencari kebahagiaan sejati, dan itu semua dimulai dari internal, di dalam diri kita sendiri, bukan mencari kebahagiaan di luar rumah, atau misalnya anak muda hangout lah ya kan, misalnya ke mall dan happy bersama teman. Ternyata kebahagiaan itu harus ditimbulkan dari dalam diri sendiri. Dan saya juga keinget nih Bro, contoh salah satu solusi nih, karena tingkat bunuh diri di Korea Selatan itu sangat tinggi. Di sana
ada yang namanya misalnya pura-pura meninggal. Jadi pura-pura kita tidur di peti mati dan kita mesti bayar, dan mungkin Bro Guido tahu hal semacam itu ya. Sehingga orang tersebut mengetahui begini loh, kalau kita misalnya dalam 24 jam atau dalam 12 jam gelap gulita di peti mati, sehingga ternyata itu efektif menurunkan tingkat bunuh diri di Korea Selatan. Mungkin itu salah satu cara dari berbagai negara ya. Nah, caranya lagi kira-kira apa nih Bro Guido yang bisa kita sentil nih anak muda supaya meningkatkan kesadaran para kaum millennials? Okay, yeah, very good question. Jadi gini ya, saya juga ingin mengatakan bahwa hangout itu nggak apa-apa ya, hangout dan ketemu teman-teman dan melakukan hal-hal yang kita lakukan, it's all okay. Tapi asal kita di dalamnya ini kita benahin, maka itu kita hangout pun akan bermanfaat. Kita akan membawa pengaruh positif ke teman-teman. Nah, cara mengatasi pertama gini ya, don't be afraid to make mistakes. Ya, ini prinsip nomor 1, jangan takut membuat kesalahan. Karena apa? Guess what? Kita semua ini bikin kesalahan. Jadi nggak apa-apa. Proses pembelajaran itu ya pasti kita melalui kesalahan. Kalau nggak mau bikin kesalahan, tau nggak gimana? Gimana? Ya udah, nggak usah ngapa-ngapain aja. Di rumah duduk aja terus. Gitu. Ya itu salah juga. Itu justru itu yang paling banyak bikin kesalahan. Jadi, selain itu saya ingin mungkin yang paling penting ini diingat ada 3 hal, nanti yang terakhir yang paling penting. Nah, yang pertama itu kita ini belajar untuk bersukacita. Maksudnya kita ini jangan hanya melihat kekurangan kita terus. Misalnya kita melihat saya kok kurang karena membandingkan dengan orang lain, kita lihat saya kurang tinggi, saya kurang ganteng, saya kurang cantik, saya kurang sukses, kurang ini, kurang itu. Maka itu kalau kita melihat segala sesuatu dari kacamata kekurangan, selalu akan kurang. Jadi, learn to appreciate, kita belajar mengapresiasi nilai-nilai sifat-sifat positif kita. Ya, walaupun kita merasa kita ada kekurangan, hey, it's okay, semua orang juga punya kekurangan kok. Ya, bahkan kita bisa mengakui kekurangan, itu udah merupakan suatu kelebihan yang luar biasa. Karena banyak yang nggak pingin nunjukin ke dunia, banyak orang tuh punya topeng, minimal 2 topengnya. Satu buat diri sendiri, satu buat menghadapi dunia. Begitu keluar menghadapi dunia, oh topengnya yang paling keren. So sukses, jalannya gimana, ngomongnya, suaranya di dalam-dalam ini loh, gue sukses, ini gue itu. Malah lucu, orang yang tampilannya over pede, itu justru adalah orang yang tidak pede. Orang yang nggak pede justru tampilannya super pede. Dan kita nih jadi gini loh, pakai topeng di Facebook, pakai topeng menghadapi dunia, satu lagi topeng buat diri kita sendiri. Kita di rumah mungkin topengnya beda lagi, topengnya, aduh gua kasihan, aduh saya capek, aduh pakai topeng juga sih. Topeng yang menjatuhkan diri, topeng yang menghakimi diri, dan kadang kita nih kalau menghakimi diri ini bisa jahat banget. Ya, be very careful. Gak ada gunanya menghakimi diri sendiri. Jadi nomor 1 kita belajar mengapresiasi sifat-sifat positif kita. Misalnya, you're a good son, you're a good daughter. Misalnya kamu adalah anak yang baik, yang peduli orang tua. Mulai dengan itu. Kita udah berusaha, itu juga kita mulai merasa happy kita melakukan usaha. Kita udah bisa mengakui kekurangan kita joy juga. Ya, kita juga happy juga. Dan proses mengakui kekurangan ini sangat menyembuhkan. Justru semua proses penyembuhan dimulai dengan mengakui kekurangan kita. Jadi kita ini butuh keberanian, kejujuran total, kejujuran yang brutal untuk punya keberanian menghadapi everything yang kita ada di dalam, positif, negatif, diakui dulu gitu, tanpa menghakimi, tanpa menjatuhkan diri, tanpa menyalahkan orang lain, bahkan tanpa menyalahkan diri sendiri. Jadi kita ini seperti pasien yang pergi ke dokter,
Seorang pasien tuh butuh kerendahan hati untuk ngaku ke dokter, dok, saya ini sakit dok, dan saya butuh obat. Kalau kita ke dokter, kita bilang ke dokter, apaan lo, gua nggak sakit, lo mau apa lo, gitu. Misalnya ya, itu nggak akan bantu sama sekali. Justru krisis yang lainnya apapun, dia akan mengakui, okay, I have a problem. Life is not perfect. Tolong ingat, hidup ini nggak sempurna. Hidup ini nggak pernah akan sempurna. Kalau kita berharap hidup ini sempurna, kita akan frustrasi. Karena nggak bakalan. Ada aja masalah. Maka itu jangan pakai ukuran film-film Hollywood yang semuanya serba oke, ya. Saya nggak nonton, ada satu film judulnya apa? Drakor. Crazy Asian atau Crazy Rich, ya. Crazy Rich Asian. Ya, saya belum nonton sih. Cuman itu gimana sih? Itu pembantunya jatuh cinta sama bosnya gitu ya kali ya? Oh iya, ada juga film-film drakor begitu. Tapi, ya kan? Jangan dijadikan itu sebagai ukuran karena itu fantasi. Kalau kita nih memang dewasa dan kita memang jujur, come on, kita semua ada problem kok. Ya, kita semua ada tantangan dan kita terima memang ada tantangan seperti itu, right? Ini jadi tahap pertamanya itu benar-benar proses melepas topeng-topeng yang berlapis-lapis yang udah ditebel selama bertahun-tahun. Mungkin topengnya adalah tujuannya mempertebal ego kita supaya kelihatan keren, supaya jaim, tapi nggak menolong sama sekali. Justru the new strength is vulnerability. Pernah dengar nggak? Kekuatan yang baru justru adalah menjadi orang yang jujur, yang rentan, yang berani mengakui, ini loh, saya kekurangan saya ini. Jadi, ini sama seperti orang kalau belajar tango ya. Ada yang tahu nggak tari tango ya? Iya. Kita nih belajar tango memang bagusnya ada mentor, ada guru, ada teman yang bisa melihat kita. Ini loh, kamu langkahnya keliru. Jadi kita nih kalau punya kekurangan sebenarnya dua kemungkinan. Kita nih memang nggak tahu, nggak bisa lihat, orang lain bisa lihat. Lucu kan? Kekurangan kita sering kita nggak lihat, padahal seluruh dunia itu lihat. Itu opsi pertama. Opsi kedua, kita nggak mau lihat. Mungkin kita tahu, cuman you don't want to see it. Maka itu begitu ada orang ngomong, langsung marah gitu. Padahal orang itu hanya ngomong kenyataan. Nah, maka itu jangan ngotot, jangan defensif, jangan kayak seakan-akan nggak mau dinasehatin orang. Ini justru tanda orang yang nggak dewasa. Itu orang yang tidak mau dinasehatin. Justru orang yang memang mau memperbaiki diri, mau menjadi orang lebih baik, itu sangat welcome dengan saran orang lain. Ya, so tadi ya nomor satu, jadi kita belajar berbahagia, bersukacita dengan kelebihan-kelebihan kita dan mengakui kekurangan kita. Ya, ini pertama. Kedua, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Bandingin diri dengan orang lain ini jebakan. Selalu ada orang lebih cantik, lebih ganteng, lebih sukses, lebih kaya, lebih tinggi, lebih mancung, lebih jualannya lebih bagus, lebih stylish, nggak ada habisnya. Ya. Jadi kalau kita ini kenapa jebakan? Orang lebih hebat, kita cemburu. Orang yang sama kita kompetitif. Wah, dia di social media baru pamer mobil, saya juga mau pamer mobil, terus cepet-cepet nyewa mobil gitu ya, kalau nggak cicilan empot-empotan gitu, supaya kelihatan keren. Saya dulu ada temen gitu, dia nyicil BMW itu abis-abisan loh, sampai setengah mati, supaya bisa cicil BMW, sampai dia sengsara, supaya kelihatan keren di mata teman-teman, akhirnya nggak kuat juga, 6 bulan akhirnya dijual mobilnya, over kredit, rugi. Ya. Jadi, terhadap orang yang sama, kompetitif. Terhadap orang yang kita pikir lebih rendah, kita jadi sombong. Wah, saya lebih ganteng, saya lebih kaya, saya lebih hebat, saya lebih pintar. Jadi, bandingin diri ini sama sekali nggak ada gunanya. Kalau memang mau membandingkan diri, bandingkan diri dengan diri sendiri. Dulu saya marah sehari 5 kali, sekarang 3 kali. Ya udah, yuk makan bakso rame-rame. Ya, kamu traktir teman kamu, celebrate. Nih, saya udah mengurangi kemarahan. Tadinya sehari bisa 5 piring pecah, sekarang cuma 3 piring yang pecah kalau lagi marah. Ya, makan somai, panggil tukang somai, makan rame-rame. You know, you celebrate
kesuksesan yang kecil-kecil ini penting banget, kesuksesan kecil-kecil dirayakan. Nah, yang ketiga, nanti kita kembali yang kedua tadi ya, membandingkan diri. Saya sebenarnya masih mau nambahin sesuatu. Yang ketiga ini yang paling penting. Kalau hari ini kalian nggak ingat apa-apa, ingatlah satu hal ini aja. Siap? Siap. Oke. PB. PB itu singkatan dari personal best. Ya, always do your best. Nggak soal orang mau ngomong apa, nggak soal kita tuh levelnya kita anggap kita di mana. Just do your best. Kalau kita do your best, kita selalu melakukan sebaik mungkin. Ini memberi kita confidence. Jadi kita tahu, oke, saya punya kekurangan, cuman saya punya kelebihan juga kok. Dan saya berusaha sebaik mungkin. Ini memberi kita rasa percaya diri. Bahwa yes, I've done my best. Dan kalau jatuh, tergelincir, terpleset, it's okay. Kita semua juga terjatuh, tergelincir, terpleset. Ya. Jadi nggak apa-apa, memang kalau jatuh ya jangan nangisnya, jangan lama-lama, jangan seminggu mewek gitu ya, jangan nangis seminggu. Jatuh ya sebentar berdiri. Ya, kalau mau nangis ya jangan sehari sejam lah, udahlah. Ya. Atau berapa menit, and then you get up, and then you try again gitu. You fail, maka itu saya kadang-kadang suka bilang, you fail again, and then you fail better. Gagal lagi, cuma next time gagalnya lebih baik. Kamu udah tahu cara gagal, udah tahu cara jatuh dalam hidup gimana, and you pick yourself up. Kita berdiri lagi. Kalau di negara di Eropa Utara ya, khususnya di Swedia, Norwegia, Finlandia, di mana musim saljunya sangat panjang, mereka ada teknik karena ada banyak sungai beku, dan mereka juga banyak olahraga dan banyak berekreasi itu di atas danau beku atau sungai beku, dan banyak di antara mereka yang jatuh, dan mereka ini belajar cara jatuh. It's very interesting. Jadi jatuh pun itu ada caranya. Cara kita terpleset itu ada tekniknya ternyata, dan kita bisa gunakan juga di Indonesia. Jadi gini, kalau diajarkan kalau orang ski atau ice skating, kalau mau jatuh, justru badannya harus dilemesin. Kalau badannya makin kaku, malah nanti jatuhnya bisa di siku, bisa patah tulang. Kalau kita kaku banget jatuhnya, karena kita merasa melawan gitu, kita nggak mau. Tapi justru kalau kita lemesin, jatuhnya paling gitu aja, paling memar-memar dikit. Nah, ini sebenarnya analogi yang bagus banget. Justru kita kalau punya tantangan hidup, jangan dilawan. Dihadapin aja. Dihadapin dengan lapang dada, dengan kebijaksanaan, dengan kesabaran. Ya, ini penting banget. Jadi, kembali ke poin yang ketiga tadi, just do your best, ya, selalu do your best, karena ini adalah modal yang paling penting, adalah sikap kita, to always do your best. Dan kalau memang awalnya gagal, sebenarnya ini bukan kegagalan, kan, itu kan proses pembelajaran aja, ya, memang itu sangat wajar, and just keep going. Nah, sangat penting, tadi kembali ke poin yang kedua ya, saya ingin menekankan lagi bahwa tidak membandingkan diri, ini alternatifnya jadi apa? Karena kita sekarang bukannya hanya pasif tidak membandingkan diri, cuman what if kita lihat orang lebih hebat? What if kita lihat orang yang setara sama kita? What if kita lihat orang yang kayaknya lebih rendah daripada kita? Nah, respon yang tadi, yang reaksi awalnya kita ini merasa cemburu, kita sekarang belajar untuk ikut senang. Misalnya kita lihat Elon Musk ya, wah saya tuh terinspirasi sekali oleh Elon Musk, atau oleh Warren Buffett, atau sama, itu saya juga anggap mereka mentor saya, dan saya sama sekali nggak ada rasa cemburu, saya senang sekali gitu loh, karena saya belajar banyak banget dari dia. Dan kita ini juga, kalau bisa, jangan cemburu, tapi justru kita kalau ada kerendahan hati, kita bisa belajar. Jadi ini penting banget. Kerendahan hati, humility, ini penting sekali dalam hidup kita. Justru semakin kita tahu kita tuh nggak tahu. Oh gitu. Ya, bahkan bapak filsafat ya Aristoteles
Dia mengatakan, saya itu nggak tahu apa-apa, kecuali satu hal. Saya tuh nggak tahu banyak, kecuali saya cuma tahu satu hal, yaitu saya nggak tahu apa-apa. Ya, ini bahkan orang filsuf aja ngomongnya gitu. Maka itu kalau kita ini jangan sok tahu. Jangan sok hebat, sok pinter, sok apa. Justru kita semakin belajar, semakin kita berkualitas, itu justru kita semakin rendah hati juga. Ilmu padi. Ya. Jadi kita dengan adanya kerendahan hati, kita ini siap belajar dari kehidupan, dari situasi apapun, dari orang lain, bahkan dari tukang parkir, dari tukang apa, kita bisa belajar. Bahkan dari sinar matahari bisa belajar. Bahkan dari air, dari anything, kita bisa belajar. Nah, jadi pertama, menghadapi orang yang lebih hebat, kita sekarang terinspirasi. Ya, kita ikut senang, kita terinspirasi. Ini dari inspirasi itu justru lahir kreativitas. It's very interesting. Kalau kita terinspirasi, kita jadi kreatif. Nomor 2, dengan orang yang setara, kita belajar teamwork. Jangan kompetisi pingin menang sendiri. Kalau bisa nih justru, saya pingin nanya ya, lebih seru itu sukses sendiri atau lebih seru sukses rame-rame? Sukses rame-rame. Pasti lebih menyenangkan sukses rame-rame. Dan guess what? Kalau kita nih membantu orang lain sukses, yang sukses siapa sih? Ujung-ujungnya paling dapat banyak manfaat siapa? Yang jadi berkarakter dan cemerlang itu siapa? Kita sendiri. Nah, saya ini suka kasih contoh ya. Om saya sama tante saya itu dulu mereka dua-duanya kasir di supermarket Kenchik. Ya. Dan jatuh cinta. Ya. Terus om saya naik pangkat, akhirnya jadi manajer dari supermarket, dan karir terakhirnya itu direktur di BRI, di Bank Rakyat Indonesia, posisi jabatan tinggi sekali. Dan saya lihat salah satu ciri dia, bahkan itu dari dulu waktu saya masih kecil, sampai sekarang ini. Om saya tuh kalau lihat orang tuh selalu dia senang sekali. Dia ingin memberi terbaik buat orang lain. Dia terinspirasi, dia ingin belajar, dia rendah hati, dan dia menularkan sikap yang selalu serba positif, dan dia tuh paling senang membangun orang. Dilihat orang potensinya apa, dibangun, dimasukin jabatan, posisi apa, terus nanti dilatih gitu loh. So it's really wonderful. Kalau kita nih terhadap sesama itu, kita selalu di kantor atau teman, kita selalu niatnya pingin bantu, ini akan menciptakan mujizat. Benar-benar. Karena apa? Karena cara kita lihat dunia kita berubah. Karena cara sepak terjang kita berubah. Dan dengan kita tuh selalu niat baik, dikatakan Tuhan membuka jalan. Atau gimana ya, hokinya meningkat, memang benar. Nah, terus yang ketiga, terhadap orang yang kita anggap, kita membandingkan diri, kita anggap orang ini lebih rendah dari kita, justru kita mau bantu. Ya. Please remember, tolong ingat ya, sebisa mungkin, selalu, ya, itu kita berbagi. Berbagi apa? Berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi wawasan, berbagi keterampilan, ya, berbagi anything, ya, apapun yang kita udah kuasai, kita berbagi sama orang. And it's wonderful. Ini justru begitu menyenangkan. Karena kalau kita nih bisa menikmati melakukan kebaikan, ini menyenangkannya bukan main. Kita di dalam hati semua ingin jadi orang baik. Betul. Dan kita bisa loh sukses sekaligus jadi orang baik. Sangat mungkin. Kata siapa? Orang baik itu nggak bisa maju dalam hidup. Kata siapa? Justru orang yang suksesnya hanya diukur dari uang, terus orangnya rese apa, belum tentu bahagia. Malah hampir bisa dipastikan banyak sekali orang yang sukses secara keuangan dan bisnis apa, banyak yang sama sekali nggak bahagia. Banyak banget. Jadi, ada caranya di mana kita nih bisa sukses dan bahagia. Nah, saya ingin nanya, bahagia dulu baru sukses atau sukses dulu baru bahagia? Bahagia dulu sih. Nah, exactly. Biasanya orang mikirnya kebalik. Saya bahagia tuh nanti kalau saya sukses saya bahagia. Sekarang ini enggak. Nanti kalau saya udah punya mobil, punya istri, punya apa, baru saya bahagia. Kebalik. Justru kebahagiaan adalah ingredient, adalah satu faktor terpenting
dalam mencapai kesuksesan. Nah, dan saya ingin menekankan yang namanya sukses itu apa sih? Sukses itu merujuk pada kualitas hidup kita. Kita nih kualitas hidup ini bagus nggak? Kita happy nggak? Hidup kita berguna nggak buat orang lain? Kita membawa pengaruh positif nggak ke orang lain? Sebagai leader ini bisa memperbaiki kehidupan masyarakat ya, menghidupi orang lain apa enggak, membawa dampak positif apa enggak. Ini penting sekali dampak yang positif. Karena itu salah satu hal yang terpenting kalau menurut saya sih dalam hal sukses adalah kita memiliki dampak yang positif ke orang-orang di sekeliling kita. Nah, saya sadar waktunya nggak terlalu banyak lagi. I can go on. Cuman mungkin dari Elvis mau diskusi atau mau menanyakan sesuatu? Ya, gak apa-apa sih bro, jadi memang sangat-sangat berbobot sekali. Kalau mungkin kita kumpulkan semua tips-tips dari Bro Guido, ini bisa jadi satu buku ini nanti. Jadi satu buku. Nah, paling yang ingin saya ulang sedikit, seperti yang Bro Guido tadi sampaikan ke teman-teman semuanya, yang paling important adalah PB, personal base ya teman-teman ya, bukan PB yang seperti games online atau point blank yang biasa anak-anak muda tahu. Jadi personal base adalah personal diri kita yang paling utama, di mana kita harus do your best, lakukanlah yang terbaik sebisa kita. Contohnya misalnya kita sedang kuliah di kampus, kemudian kita mungkin lagi meniti karir, atau kita sedang memulai usaha, atau mungkin juga dalam relationship, percintaan maupun keluarga, dan dari segi finansial. Nah, untuk terakhir ini bro, mungkin Bro Guido bisa memberikan pesan-pesan untuk semua penonton tantangan hidup 4.0, ataupun Bro Guido bisa memberikan pengalaman pribadi secara real menghadapi fase QLC ini. Silakan bro. Oke, thank you. Jadi saya sebenarnya bisa dikatakan kalau buat saya sendiri, saya nggak senang cerita tentang diri saya sendiri sih, karena itu nggak seru gitu ya. Cuman ini karena saya dipaksa, ya udah saya cerita. Saya mungkin krisis pertama terjadi itu waktu saya kuliah loh. Karena dulu saya sekolah di sekolah internasional, lalu kuliahnya di Jakarta, dan everything was okay sebenarnya. Saya juga keluarga oke, pendidikan juga oke, kita keuangan juga, keluarga juga fine. Cuman saya somehow merasa unhappy aja, merasa nggak bahagia, merasa bingung. Ya itu kayak semacam fase pencarian dulu. Itu waktu saya umurnya berapa ya? Umurnya mungkin 17 tahun gitu, apa 18 tahun tuh benar-benar bagi saya tuh masa pencarian. Itu fase yang pertama. Dan dari situ saya belajar filsafat, belajar agama segala macam karena ingin mencari jawaban waktu itu. Sampai sekarang juga masih mencari sih, masih belajar terus. Nah, yang kedua terjadi waktu saya pertama kerja. Saya waktu itu karena ini menganjal terus, waktu itu umur berapa ya? 22. Saya pergi ke Himalaya untuk ikut meditasi sebulan waktu itu. Pergi ke sana, cuman ternyata berat juga loh, meditasi sebulan tuh berat juga. Ya, jadi saya kayak hippie ke sana gitu, nekat aja, terus ikut di Himalaya, dingin sekali, and it was very difficult, cuman juga sangat baik. Jadi waktu itu mengalami masa-masa sulit itu justru membuat saya menjadi sangat kontemplatif, membuat saya tuh banyak berpikir, banyak merenung, dan juga mungkin mulai muncul kepekaan. Karena waktu itu saya merasa kesulitan dan saya melihat orang lain itu ternyata banyak sekali juga yang merasa kesulitan. Dulu saya dipaksa sama ibu saya harus naik public transport. Ya. Jadi saya kuliah itu naik bis yang tidak ber-AC, dan tujuannya ibu saya supaya saya tuh bisa lihat ke masyarakat bawah juga. Dan itu sangat berguna. Dan tahun 98, waktu saya umur berapa ya tuh, umur 23 apa 24, saya mengalami krisis yang kedua nih. Krisis itu karena saya kecelakaan motor. Saya kecelakaan motor, kaki kiri saya patah banyak, dan
dipasang plat titanium plate ada 3, pennya ada 8, ada satu yang pennya panjangnya segini nih, dari ujung ke ujung gitu. Dan waktu itu saya rasa saya mengalami kesombongan juga ya. Waktu sebelumnya saya merasa saya udah kerja, udah bisa apa, beli motor, terus justru saya dihantam dengan kecelakaan ini. Itu pembelajaran yang luar biasa. Jadi waktu itu sakitnya lumayan lama loh, itu sakitnya setahun. Cuman saya sih kejadiannya itu Desember, jadi saya di rumah sakit seminggu. Terus di rumah itu sakit terus tuh selama sebulan tuh kesakitan terus. Terus abis itu pemulihannya tuh sekitar setahun. Cuman saya tetap pergi kerja gitu, tetap ya pakai tongkat. Pertama pakai kursi roda, habis itu pakai tongkat. Dan saya tuh benar-benar merasa kayak dihina. Saya kalau pergi ke mall gitu ya, sama orang tua tuh, banyak orang ngeliatin saya tuh kayak, wah ini kenapa nih si bule nih? Apa bule ini kakinya pincang gitu, dan responnya macam-macam. Dan juga pernah pakai tongkat itu hampir jatuh berapa kali. Ke WC itu susah sekali ya, pakai pakaian itu susah sekali. Cuman bagi saya itu masa pembelajaran yang luar biasa, karena waktu itu mengalami kesedihan, saya ada banyak waktu, saya nggak pergi kemana-mana, dan ibu saya beliin saya banyak buku, dan maka itu saya berterima kasih terus sampai sekarang tuh. Waktu itu tuh salah satu masa paling kontemplatif. Jadi bagi saya malah masa-masa susah ini justru guru-guru yang terbaik, guru-guru kehidupan yang terhebat itu justru dari pengalaman yang sulit. Dan karena melalui pengalaman itu saya keluar kayaknya lebih kuat, lebih dewasa, lebih siap untuk menghadapi tantangan. Dan karena udah ngalamin kesulitan, jadi begitu ada kesulitan lain itu kayaknya ya udah dihadapin aja gitu, kayaknya udah lebih siap. Jadi mengalami kesulitan juga memunculkan di saya waktu itu rasa kasih sayang, karena saya tahu bahwa saya nggak sendirian. Yang mengalami krisis ini banyak. Saya nggak sendirian. Dan dengan sendirinya, dengan kejujuran, dengan menerima kenyataan, itu saya lebih bisa nyambung dengan orang lain, tanpa kepura-puraan, tanpa harus bertopeng-topeng, tanpa harus membuktikan ke dunia bahwa saya ini orang hebat. Jadi justru dari situ menjadi manusia seutuhnya gitu, karena dan vulnerable gitu loh. Nggak harus, dan sekarang saya juga merasa saya nggak harus menyembunyikan apa-apa. Kalau memang saya punya kekurangan, ya udah, saya akan mengakui itu. Saya nggak akan menyembunyikan kekurangan saya akan ngaku. Sekarang pun saya juga masih banyak kekurangan, but I'm doing my best ya. Saya juga masih berusaha. So, yang saya belajar juga bahwa tantangan nggak akan ada habisnya. Ada aja terus ya tantangan, cuman cara kita menyikapinya ini yang pelan-pelan berubah. Semakin kita dewasa, semakin kita bisa menghadapi dengan lapang dada, bahkan dengan kasih sayang menghadapi, dan dengan apresiasi, dan dengan perhatian penuh, dengan kewaspadaan, dan juga dengan yaitu tadi yang hati yang peka dan yang terbuka terhadap orang lain. Jadi kalau udah gitu, kita nggak cengeng, kita nggak gampang putus asa, nggak gampang nangis, dan nggak terlalu hanya mikirin diri sendiri. Ya, you also think of others. Mungkin pengalaman saya itu aja sih. Dan dalam bisnis juga banyak pengalaman yang berat, itu juga banyak. Karena bisnis itu juga nggak mudah loh, bisnis sendiri. Ya. Dan butuh waktu untuk membangun bisnis sampai dapat kepercayaan it takes a long time. Dan a lot of effort. Cuman effort ini, usahanya itu jika disertai dengan semangat yang dasarnya pingin melayani orang lain, pingin memberi yang terbaik buat orang lain, jadi seru sekali. Kalau bagi saya sih bisnis sendiri itu seru. Jadi saya di kantor juga ada pengacara lulusan terbaik, ya lulusan top magna cum laude. Dia dulu office boy kita loh. Wow. Di office. Karena dikasih kesempatan, dikasih semangat, dikasih encouragement, akhirnya
dia ngambil sarjana hukum, lulus terbaik, terus terakhir ngambil sertifikat litigasi untuk pasar modal, lulusan baik juga, dan sekarang dia licensed lawyer, jadi dia kerja di kantor saya. Ya, dan bagi saya yang paling menyenangkan adalah kalau kita nih bisa membantu orang lain mencapai potensi mereka. Then it's really fun. Bisnis juga fun. Hidup itu jadi fun. Intinya di situ sih, kalau memang kita berniat baik, ingin memberi yang terbaik, semuanya tuh nanti datang dengan sendirinya, nggak usah khawatir. Wow, it's really amazing, Bro Guido. Jadi dari cerita pengalaman hidup Bro Guido tadi, seperti misalnya pamannya yang tadi misalnya jadi kasir awalnya, kemudian bisa jadi direktur BRI, kemudian ada juga karyawannya yang awalnya jadi OB dan bisa menjadi lawyer. Wow, amazing sekali. Dan pengalaman hidup Bro Guido menghadapi fase quarter life crisis ini sangat-sangat menginspirasi teman-teman semuanya. Nah, kita sudah di ujung acara. Izinkan saya sedikit mensummarize semua pesan-pesan, tips, dan poin-poin dari Bro Guido, yaitu quarter life crisis, topik yang kita bacakan ini, rata-rata dialami semua anak muda. Berdasarkan survei yang dikatakan Bro Guido tadi, 80% anak kaum millennials pasti menghadapinya. So guys, you are not alone. Mari kita hadapi bersama. Tantangan hidup ini selalu ada menghampiri hidup kita. Semua masalah selalu datang silih berganti. Ayo kita hadapi bersama dengan optimis. Nah, quarter life crisis ini tanda-tandanya yaitu pada saat usia 20-an atau 25 tahun, kita akan mendapatkan pertanyaan ke dalam diri sendiri seperti, saya harus melakukan apa? Pilihan apa yang tepat untuk saya? Kemudian sebenarnya saya ini maunya apa sih? Kenapa dia lebih sukses dari saya? Terus hidup saya ini berguna atau enggak? Nah, itu salah satu ciri atau tanda-tanda kita menghadapi fase quarter life crisis tersebut. Dan jangan khawatir, kita sudah mendapatkan solusi-solusi dari Bro Guido untuk melewati atau solusi untuk menghadapi QLC ini, yaitu salah satunya teman-teman harus bersabar dengan proses diri teman-teman. Jadi semua itu butuh proses, jangan instan maunya. Kemudian lakukanlah hal yang membuat kamu nyaman, seperti yang tadi, do your best. Lakukanlah hal yang terbaik sebisa kamu. Jauhkan diri dari dari teman-teman pergaulan yang memberikan dampak negatif. Kemudian carilah hobi atau misalnya untuk diri kita sendiri secara internal supaya kita bisa mengurangi stres dan bisa lebih bahagia. Seperti yang Bro Guido tadi katakan, kebahagiaan itu ada di dalam diri kita sendiri. Kita tidak perlu cari di luar. Dan selanjutnya, jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain. Karena di atas langit masih ada langit lagi. Selanjutnya, bersyukur dengan pencapaian kamu sekarang atau saat ini. Kemudian berbagi dan bermanfaatlah bagi diri sendiri, orang lain, dan di sekitar kita. Berdoa, berserah diri, dan temukan motivasi untuk kita sendiri. Terima kasih Bro Guido telah menyempatkan waktu untuk sharing bersama teman-teman. Saya yakin dan percaya semua poin-poin penting semua diserap teman-teman dan bisa menjadi inspirasi untuk semuanya. Terima kasih Bro Guido. Makasih banyak Bro. Thank you for having me. Makasih banyak.